Kotin benerake sapa baek biyaminihi kelawan dasar sumpai baek. Alasane yoli anal asla krana setuhune kang asal iku mudhiyin akti. Dadi terus menuruse akan ala salamati ing atas keselamatan. Walau atolan namun teko sapa al mustari teko bima kelawan gawa barang fihi kang iku tetep ing dalem fa'ratu utawi tikus. Wa qala lan ngucap sapa mustari qobatuhu nampa nampani sapa ingsun ing mah kadhalika hale kaya mengkene jero enek tikuse. Pak Anggara mengko nuli ngingkari sapa al-mubidu wong kang nampakake nampakake lek ngoten ya sudika mengko den benerake sapa mubid biyaminihi kelawan sumpah mubid walau afrogo lan lamun ngesokake utawa ngotongake sapa baek ing maek fitor fil mustari kang tetep ing dalem wadahi mustari padha harat mongko pertelo fihi ing dalem torfut apa fakroton tikus pada mongko nuli ngaku-ngaku sapa kulun saben-saben suci ngaku-ngaku annaha ing setuhune fakro iku min indil akhori saking sisi saking ngersani kang meneh. Lain ngono ya sudika monggo ten benerake sapa albai ubae biyaminihi kelawan sumpai bae ngono mau inam kana lamun kongan apa sidku temene bae. Alasane yo annahu krana setuhune bae iku mudda wong kang ngaku-ngaku lisihati maringsa. Wali anal aslalan krana setuhune kang asal fikuli hadisin ing dalem saben-saben perkara kang anyar teko. Iku takdiruhu ngira-ngiraake kulo hadis bi akrobi zamanin kelawan luweh parek-pareke zaman. Wal aslu tawi kang asal iku baraatul ba'i lebarani bae. Lawa indafa lan lamun nyauri sapa mati. Lida ini maring wong kang utangi mati, nyauri dainahu ing utangi mati. Farodahu mongko nuli balake sapa dain ing dain bi aibin kelawan sebab cacat. Pakola mongko nuli ngucap sapa adawi wong kang nyauri utawa madin. Laisa orano huwa yo martu. Iku alati perkara dafa'tuhu kang mus aweh sapa ingsun ing alati. Lek ngoten yo sudika mongko den benerake sapa ada inu wong kang mutangi. Li anal asal krono setuhune kang asal iku bako utimati isih tetepi tanggungan. Wa isyad dakulan den benerake sapa gosipun wong kang gosok. Roda kang balekake sapa gosip balekake ngainan ing kahanan kang den gosok. Wa qala lan ngucap sapa gosip iya al maghsubatu iya utawi ngain iku al maghsubatu kang den gosok wa kadalan kaya mengkono-mengkono gosip wadiun wong kang wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono gosip wadiun utawi wong kang den titipi paslun tapi itu nganggur ya weh pul ngabur Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala rafa'i ulumi di ulumi bidarani amin. Di Pak. Asun kawa kamu lagi. Sertuganan. Aku ngomong ini pitang bola siji. Satu, kadang bertepi. Ngomong ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtilafil muta'aqidaini. Pasal menjelaskan tentang perselisihan antara dua orang yang berakad atau mustahri dan baik. Ai fi bayanima yatarattabu ala khilafihima minal tahallu wal fasqi. Maksudnya menjelaskan tentang hal-hal yang beruntut disebabkan perselisihan keduanya, yang memuat tentang perselisihan dan perusahaan akad. Yang memuat, yang akan berpotensi akan saling bersumpah dan rusaknya akad. Wal aslu bidzalika al hadis as-sahih. Di anak di Walau istalafa muta'aqidani, walau wakilaini aw warisaini fi sifati abdin muawadzatin kabai'in wa salamin wa qiratin wa ijratin wa sodaqin wal hal anahu qad soha al aqdu bi ittifaqihima aw yaminil ba'i ka qadrin iwatin min nahwi mabiin aw samanin aw jinsihi aw sifatin aw ajalin aw qadrihi wala bayinata li awadihima. Dijawab bima indahu au kana likulli min huma bayinatun walakin qad ta'aradata bi an atlaqata au atlaqat iddahuma au wa arifat al-ukhra au arrokhata bi tarifin wahidin wa illa hukima bi muqaddamati tarif khulifa kullun minhuma jaminan wahidatan. Apabila ada orang yang berakad itu saling berselisih, walaupun keduanya adalah hanya sebagai wakil saja di dalam akad atau walaupun itu adalah pewaris akid, berselisih di dalam sifatnya akad. Maksudnya akad adalah transaksi tukar menukar, seperti baik, akad salam, kemudian akad qirot, marubadi, atau akad sewa, atau akad pernikahan yang sudah mahar itu masuk iwat, itu jual-jualan. Sedangkan pada saat berselisih itu akadnya sudah dianggap sah secara syarak, secara sah dengan kesepakatan keduanya, atau sah dikarenakan sumpahnya baik. Kalau dalam baik, yakni sifat akadnya seperti yang diperselisihkan, seperti berselisih di dalam kira-kiranya iwat atau samannya, itu berselisih. Min nahwi mabiin, iwat itu bisa mabi'nya berselisih, samannya harganya juga berselisih, jinsi atau diperselisihkan tentang jenisnya mabi atau sifatnya mabi, atau berselisih di dalam akad itu satunya ajal, satunya hal, atau berselisih di dalam jangka waktunya ajal, satunya sepakat ajal tapi satunya seminggu, satunya 10 hari berselisih, dan tidak ada bukti di dalam perselisihan tadi bagi salah satunya, masing-masing nggak punya bukti di dalam berselisih. Au kana likulli min huma bainatun, akad
atau ada salah satunya ada punya bukti di dalam perselisihan. Semuanya. Semuanya. Ya masing-masing mempunyai mempunyai bukti di dalam perselisihnya. Akan tetapi yang tetap bertentangan. Lakin tot ardo, akan tetapi tetap keduanya itu menentang di antara maksudnya dengan gambarannya yakni salah satunya itu menganggap mutlak atau keduanya menganggap mutlak atau salah satunya menganggap mutlak. Wa arrohat ya ini maksud Ngadepi tanggal. Manggali. atau yang lain itu atau salah satunya itu memutlakan tetapi yang satunya itu teliti di dalam masanya. Kalau nanti yang dibersihkan adalah masa, atau keduanya itu berselisih tetapi masing-masing itu juga mencatat dengan tanggal. Akan tetapi ketika nanti iki sing arohata itu kalau keduanya mencatat, tapi kalau nanti salah satunya tidak mencatat, maka yang dihukumi, yang menggunakan hukum adalah yang didahulukan adalah yang dia mempunyai catatan. Nah, ketika berselisih tersebut maka masing-masing itu disumpah dengan sumpah yang satu. Salah satunya disumpah Belum yaminan wahidatan. semuanya itu disumpah dengan satu sumpah, berarti di hadapan hakim iki Bang nggih. Meskipun seumpamane dimasuki permasalahan iki kan mboten Nggih, masalah itu niki pun paham bareng niki. lagi kan iku ketawisipun pembukaanipun nggih menika terjadi suatu permasalahan Ya, di dalam akad lah. sampai akhirnya perselisihan waktu, perselisihan tanggal, catatan dan lain sebagainya. Nggih. Terus sampai masuk ke masalah sumpah. Ini menurut kalau kok sudah merujuk pada penyelesaian supaya majelis ini bisa lebih lebih panas, lebih bersemangat. Itu seandainya diberikan suatu bentuk permasalahan. Saya agak tertarik dengan pembahasan tentang mas kawin. Jadi diibaratkan gini, suatu laki-laki dan perempuan itu sudah terjadi kesepakatan kaitannya dengan pernikahan, dan di dalam pernikahan itu ada mas kawin yang ditentukan. Katanya si laki-laki, mas kawin ini sampean misalkan emas 5 gram, emas murni 5 gram, mengko tak wenehne sawise akad nikah. Akan tetapi ketika terjadi proses waktu itu ada kesempatan laki-laki tersebut, suaminya tersebut langsung mengumpuli istrinya itu sebelum memberikan mas kawinnya. Padahal tadi katanya itu diberikan sebelum dikumpuli, tapi belum dikumpuli, tapi dia mengumpuli dulu belum memberikan mas kawin. Mendengar permasalahan itu, maka orang tua perempuannya itu tidak terima. Akhirnya terjadilah percecokan antara menantu dengan mertuanya itu. Lah, dengan kasus seperti ini, sesuai dengan materi yang kita bahas ini, cara menyelesaikannya bagaimana? Apakah ada denda bagi pihak laki-laki tersebut karena belum bayar mas kawin sudah gituan, atau disuruh popo biasanya gitu? Ini bagaimana menurut penjenengan? Ya semuanya bukan dengan doa, semuanya. Tapi
wis ngerti sing mempelai putri kalau lelakinya itu prianya itu nanti bayarnya muajal. Iya. Bahasane gitu loh. Wis ada kesepakatan sadurunge tak gauli sampean tak wenehi mas kawinnya. Tapi ternyata ada kesempatan, Allah ini sudah dibujuk gue langsung itulah. Karena tadi di depan naib itu terjadi kesepakatan seperti itu, maka ayahnya nggak terima. Urung dikai mas kawin kok dikono ini. Jadi tentang mas kawin penyebutannya itu sunnah. Mas kawin itu penyebutannya sunnah di dalam akad. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga bukan termasuk syarat rukun nikah. Hanya saja mas kawin itu apa? Bentuk konsekuensi dalam berhubungan. Kalau janji engko lek aku menyetubuhi kamu tak bayar dhisik. Itu enggak mempengaruhi ketika nanti enggak mempengaruhi kehalalan istri, tetap oleh di simak. Wani ora kayak dasar. Kalau memang melihat dari maharnya, mas kawinnya memang kados ingkang jenengan sampai akan miturut pemahaman dari ahli fikih itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mas kawinnya itu wajib. Juga ada khilaf di situ. Cuma yang jadi konteks pembicaraan masuk ke dalam ranah ini, dalam ranah pembicaraan kita ini, kan ada kesepakatan misalnya. Bapak ini wis ngerti, lek mas kawin niki mau dikekne dhisik sadurunge dikumpuli. Lah, ternyata begitu leno krana wis diakati sah, dikumpuli dhisik tanpa sebelum memberikan mas kawin tersebut. Ini kan jadi permasalahan, jadi tekanan di sekitar. Mboten menepati janji ngoten lho. Enggak menepati janji toh. Enggak mempengaruhi keabsahan. Sanjange mahare 1 juta ternyata mahare mek dhewe 800. Lah ngoten mestine ikhtilaf. Tapi lek ningali kasusnya Pak Arif kadose mek tidak menepati janji ngono modele iki. Akad itu berkaitan dengan pembayaran. Namanya Pembayaran berkaitan dengan jual beli juga ada pembayaran depan dan belakang. Tapi kan tidak menepati janji kan mboten masuk teng niki ngono lho. Masalahnya gini kan ngakatnya itu kan sudah di situ ada halan yang itu kan yang kalau di luar ngakat itu kan nggak masuk karena kembang ini nggak nyerahnya di luar diserahnya kapan itu kan masalahnya ngakatnya itu yang ada hubungannya itu adalah ngakaknya. Kalau mahar itu ngakaknya halan atau muajal kan hanya itu saja kalau mahar. Halal atau muajal. Nah, yang punya dampak kan ketika ngakak mungkin pas ngakak kae dibayar saiki apa ditang dhisik kan ngono to. Kan hanya itu. Kayak ngono di halan. Loh, kalau dia ketika angkat muni halan itu kok belum dibelikan, yang wanita kan boleh tidak mau. Nah, iya. Yang kalau masuk makanya janji ini mungkin janji apa kan lek muni janji anu ya engko dene sak durunge dianu. Nah, ada perbedaan dalam akad dengan janji. Nah, kalau memang pas ngakadnya itu bilang ini halan atau ini hanya bimahrimatul halan muajalan itu kalau muajal itu kan nggak masalah. Kalau diutang itu kan sah-sah saja. Jadi halan tapi gini kok. Kalau halan itu bisa
dia tidak masuk upama enggak gelem pelajaran wong khusus ngoten lho. Iki ngeten nggih. Pak, Posisinya harus gitu. iki masih berselisih tentang semisal ajal atau hal, kan? Nah, ini nanti ya tetap masuk ini nanti. Semisal satunya nggak sepakat ini kan, yang namanya ikhtilaf kan nggak sepakat. Sing siji ngomong apa iki? Hal, sing siji ngajal, utawa padha-padha ngajale. Sepakat ngajal, tapi siji, Mas, jerene gur seminggu tempone. Lah kok malah sing lanang ora, aku ngomong sesasi ya. Itu namanya ikhtilaf. Nah, ini nanti disumpah. Untuk mendapatkan hak itu ketika si perempuan itu untuk menuntut harus seminggu. Nah, ini keduanya disumpah. Ini masalah konsekuensi zina loh ya. Maksud kula sampun dipecah kepada masalah yang sifatnya tunai atau istilah utang. Bahasanya di sini katakanlah tunai tadi loh, supaya kita itu menyelesaikan masalah itu mudah. Sepakatnya ya halan. Jadi kan itu diserahkan, bahasanya itu diserahkan sebelum digauli. Nah, tuh. Yang namanya halan itu ketika akad, Pak. lagi Lele diserahkan sebelum gauli, tapi pas akad orang menyerahkan ya sama namanya muajal padha ae. Ya halan itu dibilang sekarang kalau mau ajal itu yang ditentukan dihutang lah, itu kan ada hal ada yang dihutangkan itu loh. Adapun nanti menyerahkan kan itu ada konseknya hanya di situ loh. Kalau nggak salah ini dampaknya di situ. Lek halan kok belum diberikan, dia boleh menolak kan gitu toh. Khusus. Loh, tidak jalan khusus, hanya itu saja. Boleh. Ya, tapi kaitannya dengan istilahnya iki sira trimo. Ya makanya Iki sira trimo anu ta iki, maratuane to. Tapi lek sing wedok trimo ae. iya sing terima berapa ya? ya orang kan bukan yang berakidah ini kan bukan Orang tuane. orang tuanya yang bersangkutan kan sebenarnya tadi itu kan haknya anak. Semuanya Iya, karena sebab ayahnya itu diwaduli karo anak itu rumah Mas. itu kan Lah aku ngompo sah semua kalau Mas kawin lho aku wis di kan menurut ada candang. Bahasane Ya, bapaknya sendiri. Karena wis ditanda tadi nggak perlu paduli kan berarti ngelongi. Kalau sebelumnya mungkin permasalahannya seperti pertanyaan yang jenengan. Kalau wadulnya sudah digauli berarti ya nggak apa-apa. Ini kayak Kan ijab pertama pemahaman saya gitu. Pemahaman saya ijab pertama akad pertama itu kan apa dihutang kan misalkan. Enggak. Gimana? Tunai ini lho bahasane Mbah Mas itu lho supaya Tunai, tapi nggak dikasihkan sekarang karena waktu halan itu akad. lagi lho. Oke, Gue makanya jenenge ora tunai lho, Pak. baik. Yang namanya tunai itu ya Langsung nggak ada. memberikan iwat saat akad namanya hal. Ya, ngeten lho. Pengalaman di lapangan Pak Arif, Nggih. penghulu itu mesti tanya Ya, mana terus maharnya kan begitu toh. Lagi, Ini terus, kan Pak Joko. jauh kan Terus, dirampak dulu Nah, sebelum itu ijab kabul. itu sudah di depannya Pak Pembulu. Permasalahannya itu belum diserahkan. Orang tuanya kan tahu. Nggih. Itu mau urung diserahkan. Belum diberikan yang gini sing putri, sing anak ini tuang. Oke, terus Nah, bahasa syar'i kaitannya dengan halan itu tadi, pemahaman daripada ayahnya itu, ya tidak ini dhisik saat dulu ini karena ada yang punya pemahaman mas kawin itu gantinya butuh itu. makanya kalau yang di sini itu dipermasalahkan itu yang bisa disumpah di bab ini itu masalah kuwi mang mahar iki halan atau muajal hanya itu saja. Nggih. Lah nek ngono kuwi wis piye? Gek padahal lek geger kan wis bar ngakad. Makanya kan sudah sah. Loh, iki mengke piye?
Kalah apa mau ajal? Geger. Iki ngeten Pak, kados perselisihan Bukan baik saja. masalah pengiran loh ya. Nggih. Nanti makanya dari situ ya memang dampaknya bila itu yang dimasalahkan di bab ini bukan masalah lek wene. Masalahnya kuwi iki lek bayar kuwi halan apa diutang. Kesepakatannya pripun. Kesepakatane anu dalam ngakad piye? Lah kok geger? Sitok enggak wong mengke halan sitok mau ada baru nanti prosesnya seperti itu. Seumpama ngeten Bang Agus, kembali kepada permasalahan tapi merujuk dateng jenengan. Bahasa kaula kan nganu, bahasa kaitannya dengan masalah pembayaran saja. Nggih. Mengenai permasalahannya kados jenengan. Niku terus pripun cara penyelesaiannya? Lah ini ku mau iki. Nggih. Lek delok-delok ngono kae. Kalau memang dan ngakaknya sudah sah. Otomatis sah kegeger iki. Wis sah. Pernikahannya sah cuma Rukun syaratnya sudah terpenuhi. sudah sampai sudah juga pernikah sudah gur geger. Iki mang halan apa muajal. Makanya tadi mengkono kulifa kulun minuma kalau memang kerja tadi yo ora nek bayina itu kabeh yo ora nek kan bayina kabeh yo gur muni tok kan disumpah kenya. Ini ngeten loh. Perselisihan yang berlaku di sini yang nanti akan konsekuensinya akan disumpah itu ketika berkaitan dengan akad, entah itu mabeknya, lah. Tapi kalau tentang tadi enggak dijima itu kan bukan tentang mabek, tapi tentang intifak, gitu. Contohnya nang bek ini. Iki wis tak tuku, tapi ditak utang. Kok enek omongan aku ora arep mangan iki, ora arep nganggo iki ora tak bayar. Ini kan bukan bagian dari syarat-syarat baek atau mabiknya atau ajalnya kan enggak berkaitan seperti itu. Kembali ke permasalahan yang disampaikan Bang Mabrus. Ketika terjadi masuk kepada ranah sumpah, siapa yang disumpah dulu? Laki-lakinya yang membayar mahar atau wanitanya yang memberi mahar? Pokoknya sing apa iki? Maksud ini permasalahan Bang Mabrus. Terus istilahnya Hal toh. Sing Nggih. hal atau hal mengetahui Iya. mayat. Ini kan Untuk fil huma akidah ini. lagi masuk kepada ranah sumpah tadi. Nah, mana dulu yang disumpah? Pihak yang membayar maharnya atau yang menerima maharnya? Dua-duanya no. Yaminan wahidatan, keduanya Dua-duanya setunggal disumpah bahwa niki ngeten, setunggal disumpah bahwa niki ngeten, saling menafikan ngono. Niki ngeten iki piye Kang? Lah iya. Sing Nek sitok setunggal monggo, saja. sing sitok nafi. Sik diteruske ya. Sumpah iki. Sumpah satu sumpah. Satu piye sing sitoke piye Kan ngeten umpami iki? disumpah, sing setunggal disumpah lek mau jarine hal. Sing setunggal nggih disumpah bae durung nampa ngoten. Oke, Itu sami-sami. saling menafikan keduanya. Sumpah satu itu nanti berlaku untuk keduanya dan juga nanti ya ketika dosanya pokoknya nggak sesuai dengan masing-masing kenyataannya ya ditanggung semuanya. Sekarang kembali gini, saya akan bertanya Pak Arif ngapunten. Yang jenengan tanyakan itu realistis apa tidak? Hari ini, berpikir hari ini dan kehidupan hari ini. Insya Allah, kalaulah ini nanti saya mengungkapkan suatu permasalahan dan di mana permasalahan itu bisa diterjemahkan oleh Muhammad, bisa jadi ini adalah realistis dalam artian kenapa sampai terjadinya pembahasan di dalam kitab ini dan diberikan suatu uraian penyelesaian dari permasalahan. Jadi ini realistis Pak Joko permasalahan ini karena sudah dibukukan. Tapi Nggih. saya bantah nih, setahu saya sering mengikuti menghadiri orang ijab kabul itu kok saya belum pernah menjumpai. Katakanlah lek pomo 15 sampai 20 tahun hampir setiap tahun bahkan mungkin setiap bulan saya itu mengikuti orang akad nikah itu kok belum pernah menjumpai kasus seperti itu. Karena begini, kondisi real di lapangan itu
ketika ngomongin mahar itu nggak sampai pemahaman wali nikah gitu loh. Kuwi ngomongnya iki boleh urung mahare ngomong tak utang. Karena saya mulai terakhir saya hutang itu oleh ngeloni ora itu paham. Ngertine anake wis diijabne, wis dipatrahne nang bojone jenenge Joko Nurbatin, ya wis kuwi hak penuh tanggung jawabe Joko Nurbatin. Mbok bengi dikeloni apa ora, sik apa sesuk apa sumbet, itu sudah begitu. Ini mohon maaf, pemahaman wali atau orang tua mempelai putri itu seperti itu yang saya ketahui, yang saya baca sampai malam hari ini seperti itu. Malam hari ini. Ya betul ini kasene aku tak delok wong akad nikah. Apa meneh sing wedok sing mempelai putri wis nrimo belum. Lah ya itu. Karena kan biasanya itu tadi realita hari ini penghulu itu kalau nikahkan, saya ulangi yang tadi itu mesti ditanya maharnya mana. Termasuk kalau penghulu jeli, kadang itu orang gawa duit, mek gorong gawa miniature tok, Pak. Ya toh, kan ada tuh yang uang palsu terus dikemas yang bagus itu, di figura dan lain, ning duit aslinya malah ora digawa sok-sok. Katakanlah 2 juta atau 2,5 juta. Loh, ini kan miniatur, duit asli di, oh ya masih carry di mobil, oh ya mau carry nang kamar, jipukno sik lain. Pernah terjadi itu di masjid saya seperti itu. Nah, itu rata-rata penghulu rata-rata penghulu seperti itu. Jadi mesti menanyakan. Nah, kemudian sampai hari ini 10 tahun terakhir itu sing utang saya belum pernah dengar, Pak. Sing saya yang saya alami, saya ikut atau jadi saksi, mendampingi, menghadiri itu 10 tahun terakhir ini belum pernah. Mungkin sekitar tahun 90-an dulu mungkin pernah. Karena mungkin ya ijab petungnya antara mempelai ini rada abot, lek 90-an lek 500.000 itu kan ya wis abot toh. Lah itu terus akhirnya diutang. Nah, itu pernah saya menemui itu. Tapi kalau 10 tahun terakhir yang saya tahu, saya belum pernah, nggak tahu kalau bapak-bapak yang lain pernah menyaksikan nenek manten terus ini diutang, saya belum tahu. Begitu mungkin Pak Arif. Ini gini Pak Joko, alhamdulillah kita itu dipertemukan pengajian sawir seperti ini. Di mana hal-hal yang seperti jenengan sampaikan, saya sendiri pun sebetulnya nggak sampai pemikiran seperti itu. Tapi begitu pada malam hari ini dibahas kaitannya itu, paling tidak kita tambah ilmu, dan ketika permasalahan itu terjadi, kita ingin tahu menyelesaikannya bagaimana, gitu loh. Makanya sawir itu sebetulnya penting banget ya seperti ini. Niki mau kan kalau di kita kan berselisih, jadi masing-masing mempunyai pedoman. Tetapi kalau yang yang digambarkan oleh Pak Arif tadi kan memang sing lanang janji yo ngakoni lek dhewe nyalai kan ngoten. Gur-gur ngono jane. Iya, tapi lebih meruncingnya itu dimasukkan kepada ranah permasalahan daripada yang disampaikan Bapak. Ya, kalau nanti dikaitkan semisal nanti memang ikhtilaf, yang satu muajal atau yang satu hal, masing-masing bersikukuh atau berselisih di dalam ajalnya, sama-sama sepakat ajal, tapi yang satunya adalah ajalnya semoyo seminggu pemone. Sing sitok ngaku orang dek susah sih. Umpama ngoten, maka semuanya nanti masing-masing itu khalifah kulun min huma yaminan wahidatan dengan sumpah yang satu. Yang mana nanti sumpah satu ini akan berpotensi tajma'u nafiyan liqauli sahibihi wa isbatan liqaulihi. Sumpah satu ini untuk keduanya yang akan berlaku atau akan beruntut. Sumpah satu ini akan menolak pengakuan musuhnya, lawannya, dan menetapkan pengakuan dirinya. Ini kan kurang paham penjelasan jenengan kan ini. Sumpah satu berpengaruh baru maksudnya. Ini hanya Iki kan ikhtilaf
tengah jenenge hakim nggih niki. Istilah. Bapake Nggih, Pak Pak Sopo. agar niku piyambake larene laporan Pak Hasim. bapake. Bapak ini hakim. Iki khalifah kan tengah jenenge hakim to. Nggih, Nur. Ngajeng kula, Pak. Sebetulnya saya Mesti sepakat. ya, Pak. Sawir ini memang ajang untuk menambah hasanah keilmuan. Tapi sekali lagi realistiskah dengan kondisi hari ini? Ngapunten. Perkawinan anak, perkawinan dini. Sing lek ngarani mungkin LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Kuwi lho wong tuane berupaya golekne mas kawin. Utang wis gak enak. Kuwi sik bocah Pak sik SMP kelas 2, dinikahne mergo wis meteng. Wong tuane mbuh dulure berupaya kudu enek mas kawin, gengsi. Ya sing kudu pas kawin pihak wedoke malah. Itu. Makanya Makanya sampai mohon maaf kalau sampai nanti ada disumpah seperti tadi itu ke depan menurut saya insya Allah kok enggak ada. ya niku memang kalau Dan mudah-mudahan enggak ada. Mudah-mudahan Karena itu Pak. tadi loh pemahamannya kita yang jamaah sawit dengan masyarakat di luar sana enggak sama Pak. Aduh Pak, jeglek banget. Ngeten kan. Pak Joko niki kan semisal ada ikhtilaf ngoten. Kalau enggak ada ikhtilaf, kalau ittifaq di Tapi lapangan kita ya selesai. kita nana 10 tahun ke depan enek ora kasus. Wis ngono ae. Lanjut. Ini fayakul al-baik masalah. Tadi masing-masing disumpah, nanti sumpah itu nanti akan menolak lawannya dan akan menetapkan pengakuannya gitu. Fayakul al-baik masalah. Contohnya perselisihan ini, contohnya yakni si penjual itu berkata, "Ma bitu bikada, saya tidak menjual sarung ini 100.000. Walakot bitu bikada, tetapi saya menjualnya dengan harga 200.000." Itu misal ada perselisihannya contohnya seperti itu. Kemudian wayakul al-mustari, "Mas tara itu bikada, saya tidak membeli dengan harga 200.000. Walakot istari itu bikada, saya membelinya dengan harga 100.000. Nah itu sumpahnya seperti itu. Li anak ulan minal mudai wa mudai alaih, karena masing-masing itu nanti akan itu sebagai mudai pengaku dan mudai alaih dan orang yang dituduh. Sumpahnya mau maksudnya. Nah, niki nek sama dua-dua. Oh, berarti wallahi ma bitu bikadza walaqad bitu bikadza. Iku sumpahnya ngoten niku. Wallahi. Nek saumpami ngeten semuanya kan disumpah, berani sumpah. Ki dua-duanya niku ada bukti yang dimana buktinya itu semuanya kuat. Mana yang dimenangkan? Kumburingko curung. Terus. Nong kurung se randang maringko terus. Iki sing Terus. Kurung nek hukum iki, kurung nek hukum jet ngomongane ngono tok sih. Oh. Lek ngono piye ngono lagi jian gitu. Jet lek ngono piye engko Pak tafsirun mburi terus. Wal aljam. wal aujam adamul ittifa bima bitu illa bikadza. Tapi menurut qaul aujah bahwa tidak adanya kecukupan sebagai sumpah, yakni hanya dengan lafaz bitu illa bikadza. Ini enggak berlaku.